Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Malistiana, NIM 2018-53075. Nah, di sini saya mau menjelaskan atau mengulas ulang materi dari audit sistem informasi untuk memenuhi tugas pertama dari materi audit sistem informasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan auditing? Auditing merupakan sebuah proses yang sistematis dalam pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer itu digunakan oleh organisasi ataupun yang lainnya dengan mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini audit ini ada namanya audit internal. Jadi sudah menjelaskan tentang apa sih audit informasi tersebut. Selanjutnya, apa sih audit internal? Nah, audit internal itu merupakan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal di dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab di dalam pelaksanaan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Jadi di audit internal ini mengevaluasi luas efektivitas sistem informasi pengendalian internal di dalam suatu perusahaan sehingga dapat mengetahui tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh seseorang ataupun yang ditugaskan untuk mengetahui pelaksanaannya sampai mana yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, ada berapakah standar audit internal tersebut? Audit internal itu memiliki 5 standar, diantaranya yaitu melakukan tinjauan atas kendala atau integritas informasi operasional keuangan, serta mampu mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan. Kedua, menetapkan sistem yang telah didesain apakah sesuai dengan kebijakan operasional, pelaporan, perencanaan, dan hukum di dalam suatu perusahaan. Ketiga, meninjau bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset yang ada. Selain itu, mengetahui sumber daya perusahaan sehingga mampu mengetahui efektivitas dan efisiensi yang telah digunakan. Dan yang terakhir, meninjau operasional perusahaan sehingga mampu mengetahui apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh perusahaan tersebut. Jadi penting banget adanya sistem informasi audit internal ini karena ada beberapa aspek yang memang perlu yang sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, ada 3 jenis kegiatan audit internal. Yang pertama, audit keuangan, terus ada audit sistem informasi, audit operasional. Nah, di sini saya mau menjelaskan secara inti-intinya saja apa sih audit keuangan itu. Audit keuangan merupakan suatu kegiatan yang mengelola perihal akuntansi di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan audit sistem informasi ini? Yaitu suatu kegiatan yang mengendalikan dan menilai sistem yang berjalan apakah sesuai kebijakan prosedur ataupun perusahaan. Dan yang terakhir, audit operasional itu suatu kegiatan yang memanajemen penggunaan secara ekonomis dan efisiensi sumber daya yang sesuai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi ketiga ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, adanya audit keuangan, audit sistem informasi, dan audit operasional. Oke. Nah, seluruh audit menggunakan 4 kegiatan yang hampir sama sehingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah, yaitu perencanaan audit, mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi bukti audit, dan mengkomunikasikan hasil audit. Oke, nah selain itu juga ada tujuan dari audit. Apa sih tujuan dari audit tersebut? Yaitu melengkapi keamanan, melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data akses yang tidak sah, memodifikasi atau menggunakan. Kedua, mengembangkan dan memperoleh program yang dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum di pihak manajemen. Yang ketiga, memodifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan dari pihak manajemen. Jadi audit dan manajemen saling ada keterkaitan. Nah, yang terakhir juga ada data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang dapat diidentifikasi.
Oke, nah selain itu saya mau menjelaskan tentang COVID. Nah, apa sih COVID itu? Nah, COVID itu merupakan paduan dari tata kelola paduan IT sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan bagaimana terus pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut di dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, sejarah dari COVID itu dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Informasi System Audit and Control Association itu pada tahun 1996. Nah, di sini ada 5 versi COVID, yaitu versi pertama diterbitkan pada tahun 1996 yang tadi telah saya jelaskan. Terus yang kedua, ada versi kedua itu tahun 1998. Terus ada versi 3.0 di tahun 2000, terus ada COVID 4.0 tahun 2005 dan juga ada yang 2007. Nah, apa sih visi misi dari COVID tersebut? Nah, visi dari COVID itu sebagai model untuk penguasaan IT. Jadi COVID itu sebagai model untuk penguasaan di bidang IT. Sedangkan misinya itu apa? Misinya itu melakukan penelitian, mengembangkan publikasi dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi secara umum sehingga dapat diterima oleh lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer atau audiator. Jadi seorang manajer dan audiator itu saling dikaitkan satu dengan yang lainnya. Terus ada lagi juga, nah, kerangka kerja dari COVID yaitu ada 8. Pertama, mengamankan aset sistem informasi. Jadi adanya COVID ini dapat mengamankan aset sistem informasi dari suatu perusahaan tersebut, dan juga ada efektivitas sistem, terus efisiensi sistem, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi, menjaga kerahasiaan, meningkatkan kehendalaan, menjaga integritas data, dan menaati seluruh peraturan dan aturan yang berlaku saat ini. Jadi adanya COVID ini di dalam perusahaan ini sangat penting banget karena dapat mengamankan aset sistem informasi, mengefisiensi sistem, efektivitas sistem, dan memberikan dan juga mengelola ketersediaan layanan sistem informasi tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengamankan aset sistem informasi? Nah, jadi adanya aset informasi suatu entitas seperti perangkat kelas, hardware, dan juga software, sumber daya manusia, juga file ataupun data, fasilitas teknologi informasi itu sangat penting banget dan harus juga diamankan atau dijaga. Terus ada efektivitas dan efisiensi tadi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, nah tadi udah dijelaskan beberapa materi yang telah diulas oleh Bapak dosen. Jadi saya hanya mengulas materi yang telah diterangkan dan saya ulas dengan bahasa saya sendiri. Nah, cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.